Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Firman Aryapangga, NIM 20030303012. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pembumian pada instalasi listrik rumah tinggal sesuai dengan PUIL 2011. Baik, untuk topiknya ada 4. Yang pertama ya pengertian dan tujuan. Yang kedua ada bahaya yang bisa terjadi. Kemudian ada resistansi pembumian, ada elektroda pembumian. Baik, kita masuk ke pengertian dan tujuan. Pengertian dan tujuan. Pengertian dari pembumian itu sendiri adalah sistem grounding listrik atau pembumian adalah sistem hubung penghantar yang menghubungkan sistem badan peralatan dan instalasi listrik dengan bumi atau tanah hingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik. Dan komponen untuk mengamankan peralatan listrik dari sistem instalasi dari bahayanya tegangan yang berlebih atau abnormal. Baik, di sebelah bisa kita lihat ini adalah instalasi pembumian di rumah, yaitu ada elektrodanya sendiri, kemudian ada bak kontrolnya, kemudian ada terminal untuk instalasi peralatan dalam rumah. Jadi menurut contohnya di groundkan kayak lampunya, stop kontak, dan lain-lain. Ada peralatan dalam rumah untuk mengamankan peralatan. Kemudian dari KWH itu kita masuk ke arrester, kemudian nanti jadikan satu ke bak kontrol. Kemudian lanjut ke tujuannya. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, membawa arus listrik ke dalam bumi dalam keadaan normal dan terjadi gangguan tanpa melewati batasan pengoperasian dan peralatan atau menimbulkan dampak yang terus-menerus pada peralatan. Kemudian untuk yang kedua, untuk menjamin bahwa manusia dan hewan di sekitar peralatan dibumikan terlindungi dari bahayanya kejutan listrik. Kemudian ada beberapa syarat sistem pembumian yang baik dan benar. Syarat yang pertama yaitu membuat jalur impedansi rendah ke tanah dan menggunakan rangkaian yang efektif. Yang B, dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang. Yang C, menggunakan bahan tahanan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah. Kemudian yang D, menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mampu melayani dalam pelayanan. Yang E, bagian pembumian muatan listrik atau bagian bawah dari lighting arrester. Dan yang F, kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi. Yang G, netral dari transformator atau titik netral dari generator. Dan lanjut yang kedua yaitu bahaya yang akan terjadi kemungkinan jika tidak diketanahkan. Ada beberapa hal. Yang pertama, besar tegangan atau arus yang mengalir di dalam tubuh kita jika terjadi tegangan. Lemahnya arus atau mengalir dalam tubuh, kemudian kondisi keadaan tubuh bisa mengakibatkan jadi berat badannya, resisan tubuh, permukaan kulit, dan posisi badan ketika dialiri listrik. Nah, inilah kemungkinan beberapa arus yang memungkinkan pengaruhnya bagi tubuh kita. Yang pertama ada 0,0 sampai 0,9 dapat menyebabkan tubuh kita itu belum terasa atau terpengaruh, tidak menimbulkan reaksi apa-apa, belum terasa. Kemudian naik lagi ke 0,9 sampai 1,2 mA. Mungkin tubuh mulai merasakan adanya arus listrik, tapi tidak menimbulkan kejang-kejang atau kontraksi atau kehilangan kontrol. Jadi kita tuh masih kerasa tapi masih biasa aja lah gitu. Kemudian 1,2 sampai 1,6 mA. Mulai seperti ada yang menyerap di tangan. Mungkin ini bisa seperti kita kalau kesetrum colokan TV gitu. Ini mulai kerasa merayap gitu kayak digigit semut misalkan. Kemudian 1,6 sampai 60 mA.
Ini tangan sampai ke siku terasa kesemutan. Kemudian 6 sampai 8 miliampere. Tangan kalau kena strum ini mulai merasa kaku. Terus kesemutan. Lanjut ke 13 sampai 14 miliampere. Rasa sakit tidak tertahankan dan tidak dapat dilepaskan dengan gaya yang mudah. Jadi mungkin udah kerasa seperti kebakar gitu. Lanjut ke 15 sampai 20, otot tidak sanggup lagi melepaskan pengantar. Ini otot kita kaku berarti di situ ya. 20 sampai 50 dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh manusia. Dan 60 sampai 100 itu menyebabkan kematian. Selanjutnya yang topik ketiga itu resistansi pembumian. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya resistansi pembumian adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya elektrodanya sendiri. Yang kedua jenis dan bahan elektrodanya, kemudian ukurannya. Yang ketiga itu jumlah yang kita tancapkan elektroda dan konfigurasi elektrodanya. Kemudian kedalaman, kita menanamkan elektroda itu dalamnya berapa meter, mencapai titik air atau tidak. Kemudian ada faktor alam. Yang keempat yaitu elektroda pembumiannya. Pengertian elektroda pembumian. Elektroda pembumian adalah penghantar yang ditanam dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Nah, inilah beberapa jenis elektroda ya. Yang pertama ada elektroda pita. Elektroda pita biasanya pipa baja setebal 3 mm, kemudian tapi tidak dilapisi dengan tembaga. Pita tembaga tebal minimal itu 2 mm. Kemudian ada elektroda batang, pipa baja 25 mm, kemudian baja diameternya 15 mm dilapisi tembaga setebal 250. Yang ketiganya ada elektroda plat besi tebalnya itu 3 mm dan luasnya 0,5. Plat tembaganya juga tebal ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.